Aba Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang, kami tahu bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendirian dengan kekuatan kami. Kami tidak bisa melangkah sendiri dengan kemampuan kami sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau bicara buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pribadi-Mu sendiri. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang ngalamin pergumulan, kami dapat jalan keluar. Kami yang datang dengan kesesakan, kami dapatkan kelegaan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa fokus dengar tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Pengurapan di Betania, pasal 11 ayat 55 sampai 57, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Saudara, Paskah itu adalah hari raya besar buat orang Israel. Dikatakan bahwa banyak orang pergi ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka cari Yesus, untuk apa saudara? Sambil berdiri dalam bait Allah mereka berkata kepada seorang yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datangkah jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat apa? Jadi saudara, Yohanes pasal 11, Yesus itu jadi buronan saudara. Yesus itu jadi most wanted. Kenapa saudara? Karena di Yohanes pasal 11 itu Yesus membuat mujizat membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Setelah Lazarus itu bangkit saudara, apa yang terjadi? Banyak orang itu mulai percaya sama Yesus. Ya, banyak orang mulai percaya sama Yesus. Nah, mereka mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan imam-imam itu mulai ketakutan saudara. Imam-imam dan ahli Taurat itu mulai ketakutan. Karena apa? Karena mereka mulai kehilangan pengaruh mereka. Saudara tahu, bagi imam-imam dan ahli Taurat, Yesus itu adalah seorang penista agama. Karena apa? Karena Yesus bilang dia adalah anak Allah. Yesus bilang dia raja orang Yahudi. Yesus bilang dia adalah nabi. Dan bagi orang Israel, Yesus adalah penista agama. Dan bagi mereka, seorang penista agama itu layak untuk dihukum mati. Dan saudara tahu puncaknya waktu Lazarus bangkit saudara. Mereka udah buat perencanaan untuk tangkap Yesus. Dan jadi saudara, waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan ditangkap. 6 hari sebelum Paskah. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Kalau saudara tahu, saudara akan pergi ke satu tempat di mana saudara akan ditangkap dan saudara akan mengalami kematian yang mengerikan. Kira-kira saudara suka tidak pergi ke tempat itu? Jadi saudara bisa bayangkan waktu Yesus mau pergi ke Betania, dia tahu 6 hari lagi dia akan mati. Sebenarnya secara manusia, dia pasti tidak suka ke tempat itu. Tetapi saudara tahu kenapa dia mau pergi ke Yerusalem. Itu bukan karena dia tidak tahu dia akan mati. Tapi dia tahu dia akan mati. Dan ini membuktikan bahwa Yesus itu mati bukan karena dia ditangkap atau dibunuh. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tahukah saudara, karya kematian Kristus itu adalah pusat daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini saudara. Firman Tuhan berkata bahwa anak domba Allah itu telah menderita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dia dijadikan saudara, dia sudah tahu bahwa dia harus naik di atas kayu salib. Tahukah saudara, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa Yesus tidak mati ditembak? Kenapa Yesus tidak mati digantung? Kenapa Yesus tidak mati digorok? Kenapa Yesus tidak mati diracun? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib dengan kematian yang mengerikan? Tahukah saudara, kalau hanya untuk mengampuni dosa manusia, darah Yesus 1 tetes lebih dari cukup untuk mengampuni dosa dunia. Tapi kenapa dia harus tergantung di atas kayu salib saudara? Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib.
Yesus harus mati terkutuk. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang harusnya terima kutuk itu diambil oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga apa? Hari ini saudara dan saya tidak lagi menjadi orang yang terkutuk, tapi menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Itulah kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan dia sadar itu, dia lakukan itu dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah kerelaan. Dia tidak pernah bisa ditangkap, dia tidak pernah bisa dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, karena dia mencintai saudara dan saya. Amin saudara. Dia tidak pernah bisa ditangkap, dia tidak pernah bisa dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya seperti seekor domba yang dengan rela masuk ke pembantaian saudara. Ya, di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus mati? Karena kalau tanpa kematian, saudara dan saya tetap hidup dalam hidup yang lama. Kalau tanpa kematian, kita tidak bisa dibebaskan dari dosa. Karena waktu Yesus mati, kita yang lahir di dalam Adam, kita ikut mati bersama dia. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi punya manusia lama. Tapi waktu dia bangkit, kita punya kehidupan yang baru, manusia baru di dalam saudara dan saya. Makanya kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat krusial buat kita. Tidak ada kekristenan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada hidup baru tanpa kematian dan kebangkitan Kristus. Amin saudara. Oleh karena itu dia sangat-sangat menaruh prioritas yang penting untuk dia pergi ke Yerusalem untuk mati buat saudara dan saya. Karena kalau dia tidak pergi ke Yerusalem, dia tidak mati, kita tidak ada hari ini saudara. Amin. Kita lihat bagaimana pengorbanan Tuhan buat kita. Nah, di ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Katakan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah saudara, kisah tentang Yesus diurapi di Betania, ini ditulis dalam 3 Injil. Kita punya 4 kitab Injil. 3 Injil Sinoptik dan 1 Injil Yohanes yang agak berbeda. Nah 3 kisah tentang pengurapan Yesus di Betania, itu ditulis di 3 Injil. Yang pertama Matius pasal 26, yang kedua Markus 14, dan yang ketiga Yohanes pasal 12. Itu kisah yang sama, tapi dibagikan dalam angle yang berbeda. Dengan cara pandang penulis yang berbeda saudara. Dan kita bisa dapatkan kekayaan yang luar biasa dari 3 cara pandang penulisan ini saudara. Ya, dan di dalam Matius 26 dikatakan ini, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Katakan Simon si Kusta. Jadi kejadiannya ternyata bukan di rumah Maria dan Marta. Ya, pengurapan itu bukan di rumah Maria dan Marta, tapi di rumah siapa? Simon si Kusta. Saya mau tanya sama saudara. Kalau orang kusta, bisa tidak dia buat jamuan makan di rumahnya? Kenapa tidak bisa? Karena yang pasti orang tidak akan mau datang. Karena apa? Kusta itu penyakit kutukan dan menular. Orang tidak boleh dekat-dekat orang kusta. Tapi waktu ditulis Simon si Kusta yang buat jamuan ini menandakan bahwa Simon si Kusta ini sudah sembuh. Betul? Simon si Kusta ini sudah sembuh. Menurut saudara siapa yang sembuhkan Simon si Kusta? Yesus. Karena apa? Kalau saudara pelajari firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, tidak ada satu orang pun Israel yang sakit kusta bisa disembuhkan. Ayo, mungkin saudara berkata, itu kan ada Miriam sakit kusta, tapi tidak ditulis dia disembuhkan. Ya, mungkin saudara bilang, kan ada Naaman itu bukan orang Israel. Kenapa tidak ada satupun orang Israel yang sakit kusta dan disembuhkan? Karena firman Tuhan tulis, yang akan bisa menyembuhkan orang penyakit kusta di Israel, dia adalah Mesias. Dan itu digenapi waktu Yesus hadir sebagai manusia. Dia mulai sembuhkan orang sakit kusta. Amin. Dan itu menandakan Yesus mau bilang, ini loh kasih tahu sama imam, kamu sakit kusta, kamu udah sembuh. Mesias itu sudah hadir. Kalian tidak perlu nantikan lagi Mesias. Sampai hari ini orang Israel masih nantikan Mesias.
Mesias sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi mereka ngerayain perjamuan itu bukan sekedar fellowship. Bukan sekedar makan-makan. Tapi ada sebuah ungkapan rasa syukur, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau. Di sini dikatakan Marta melayani. Saudara kalau ingat Marta, ingat apa? Maaf, kalau ada nama Marta minta maaf ya. Marta itu nama yang bagus dan juga orangnya bagus. Marta. Ya, pertama kali nama Marta disebutkan. Itu Yesus bilang, "Marta, Marta." Saudara ingat apa? Lukas 10. Itu kisah bagaimana Yesus bertamu ke rumah Maria dan Marta dan Lazarus. Waktu itu Lazarus belum meninggal. Waktu Yesus bertamu sebagai orang timur, kalau ada orang bertamu di tempat kita pasti mau siapkan yang terbaik. Apalagi tamu ini tamu yang kita hargai, tamu yang kita hormati. Pasti sebagai orang timur kita mau siapkan yang terbaik, betul? Kasih makan yang terbaik, kasih tempat tinggal yang terbaik, betul tidak saudara? Dan Marta ini salah satu tipe orang yang tidak bisa tinggal diam. Pokoknya dia tuh maunya kerja terus, sibuk terus. Dia mesti pastikan semua harus beres, semua pada tempatnya, semua harus selesai on time. Dia pakai schedule, dia pakai semua rundown, semua dia harus kerjakan sangat detail. Ini Marta, saudara. Tapi ketika dia mulai sibuk-sibuk persiapkan, dia lihat Maria duduk-duduk di kaki Yesus. Saudara, dan dia mulai protes sama Yesus. "Guru, kasih tahu tuh, kenapa dia cuma duduk-duduk?" Saudara tahu kenapa dia tidak ngomong langsung? Dia sekali pukul kena 2 orang, saudara. Ini orang memang pintar Marta ini. Dia mau sekali omong, dia hantam 2. Dia mau salahkan Yesus, karena Yesus tidak tegur Maria, dia salahkan Maria juga duduk-duduk. Ini lagi sibuk ini, Tapi dia melayani, saudara. Yesus bilang apa? "Marta, Marta, engkau terlalu sibuk dengan banyak hal. Marta melayani itu bagus. Tapi jangan melayani karena sebuah tuntutan, karena sebuah kesibukan. Tuhan tidak mau kita melayani dari situ, saudara. Akhirnya kita jadi stres, kita jadi capek, saudara. Kalau sudah mulai stres, sudah mulai capek, akhirnya mulai salahkan orang. Sudah mulai lihat, beta sibuk melayani, kok dia santai-santai. Saya sibuk melayani, kok dia tenang-tenang aja. Sudah mulai salahkan satu dengan yang lainnya. Saudara, sekali lagi, pelayanan itu sesuatu yang baik. Tapi jangan lakukan pelayanan karena sebuah tuntutan. Jangan lakukan pelayanan dari sebuah kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan tidak mau kita lakukan pelayanan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Jika kita jadi stres, kita akhirnya jadi banyak hal yang kita jadi kacau. Tapi di sini, saudara, saya melihat ada sebuah perubahan dalam diri Marta. Tidak dikatakan, dia cuma dikatakan gini. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, itu saja. Saya percaya Marta mulai berubah cara berpikir dalam melayani. Marta mulai berubah konsep tentang pelayanan. Pelayanan itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan dengan kekuatan diri sendiri. Pelayanan itu dilakukan dengan sebuah kesadaran akan kepenuhan, akan supply dari Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau engkau melayani Tuhan karena engkau sadar akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, ada kekuatan dalam hidupmu, engkau akan punya kekuatan untuk bisa melayani Dia. Engkau tidak cemburu satu dengan yang lainnya, engkau tidak iri, engkau tidak lihat sana dan engkau mulai cemburu. Karena engkau tahu kalau waktu engkau bisa melayani itu karena engkau melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Ya, di situ ada perayaan. Marta melayani. Kenapa? Saudara tahu? Mereka baru saja merayakan kebangkitan Lazarus. Mereka baru saja melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam hidup mereka. Kalau orang selalu lihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak perlu dipaksa melayani. Dia tidak akan tahan untuk tidak melayani. Amin. Kalau saudara selalu lihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara,
saudara tidak akan tahan untuk tidak melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan jadi satu beban, tapi satu kesukaan. Karena apa? Aku tahu Tuhan begitu baik dalam hidupku. Dan ada sebuah perubahan paradigma dalam diri Marta dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria, ini bukan Maria Magdalena tapi Maria yang di saudaranya Lazarus. Setiap kali nama Maria yang di Betania muncul. Dan setiap kali muncul itu selalu hubungannya ada satu kesamaan, saudara. Apa itu, saudara? Selalu hubungan dengan kaki Yesus. Setiap kali nama Maria di Betania muncul, selalu hubungannya dengan kaki Yesus. Saya tunjukkan ya. Firman Tuhan berkata apa? Maria duduk di kaki Tuhan. Jadi ini pertama kali Maria Betania muncul, dia duduk di kaki Tuhan, saudara. Apa yang Maria lakukan di kaki Tuhan? Dia menerima. Dia menerima. Dia menerima. Ya. Nah, kedua kali nama Maria muncul itu Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria ini Maria yang saudara Lazarus, saudara. Di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak. Jadi Maria, Marta, dan Lazarus, tiga bersaudara. Lazarus sedang sakit. Dan pada waktu itu mereka sangat dekat dengan Yesus. Makanya mereka kirim surat sama Yesus. Yesus dengar waktu Lazarus sakit yang dikasihi. Yesus bilang apa? Sudah, kita tunda dulu. Kita tunda dulu 4 hari di sini. Sampai dia mati. Saudara tahu kalau saudara jadi Maria, Marta, dengar Yesus seperti itu. Kira-kira saudara tersinggung tidak? Jadi saya bisa bayangkan Maria dan Marta mungkin agak tersinggung sama Yesus. Jadi waktu Yesus datang, 4 hari setelah mati, Yesus bilang, ayo kita pergi ke sana. Sampai di tempat Betania, apa yang terjadi? Pertama kali yang keluar itu adalah Marta terlebih dahulu. Marta keluar, dia sambut Yesus. Dan perkataan yang sama dikatakan oleh Marta, saudara boleh baca nanti di rumah. Perkataan yang sama persis, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataannya sama persis. Cuma yang membedakan apa? Kalau Maria tersungkur di kaki Yesus. Jadi Maria ini selalu hubungan dengan kaki Yesus. Marta bilang ini, Tuhan sekali sekiranya kau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Yesus bilang apa sama Marta? Marta, tahukah tidak, aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup selama-lamanya. Iya Tuhan, itu kan nanti kebangkitan di akhir zaman. Engkau akan bangkitkan orang-orang di akhir zaman. Tuhan bilang tidak. Yang Tuhan maksudkan adalah aku kebangkitan dan hidup saat ini. I am the resurrection and life. Ini pesan juga buat kita. Kalau hari ini ada area kehidupanmu yang sedang mati. Tuhan bukan bilang nanti baru Tuhan bangkitkan. Kalau engkau datang pada Tuhan hari ini. Area kehidupan saudara yang mati. Mungkin dalam rumah tangga saudara. Dalam pekerjaan saudara. Dalam hubungan saudara. Dalam area-area hidupmu ada yang mati. Datang pada Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku kebangkitan dan hidup sekarang. Amin saudara. Kemudian apa? Singkat cerita, Marta pergi. Maria datang dan tersungkur di kaki Yesus. Perkataan yang sama yang dia bilang sama Tuhan. Tapi saudara tahu responnya Yesus apa? Yesus dikatakan bahwa Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Yesus tidak bilang banyak perkataan. Yesus tidak ceramah tentang teologi. Menangislah Yesus. Saudara pilih mana saudara? Mana Yesus lebih respect? Marta atau Maria? Maria, Yesus nangis. Wow. Ternyata tersungkur di kaki Yesus itu punya arti yang signifikan, saudara. Yang ketiga yang tadi, saudara. Yohanes 12 ayat 3. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak. 3 kali pertemuan
3 kali berhubungan dengan kaki Yesus. Tuhan mau kasih kita pesan. Ada satu pesan penting tentang kaki Yesus. Kaki Yesus itu bicara apa? Kaki Yesus bicara tempat peristirahatan. Kaki Yesus bicara tempat engkau menerima. Saudara tahu, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan kalau kita tidak menerima dari Dia. Amin, saudara. Kaki Yesus itu tempat peristirahatan. Kaki Yesus tempat engkau beristirahat. Makanya bagi Tuhan bilang apa? Satu hal saja yang penting. Bukan berarti yang lain tidak penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, saudara tahu. Kaki Yesus itu sangat penting karena apa? Karena di kaki Yesus engkau bisa punya istirahat yang sejati. Engkau bisa punya damai istirahat yang sejati. Itulah tempat peristirahatan kita. Saudara tahu iblis itu mau kita jadi pemadam kebakaran. Saudara tahu pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran itu kita harus bisa memadamkan setiap api-api. Dia nanti bikin kebakaran di area ini. Ya mungkin di rumah tangga kita, kemudian di pekerjaan kita, kemudian di studi kita, mungkin di banyak area. Dia buat kebakaran-kebakaran dan dia buat kita bingung, kita stres. Kita harus padamkan semua. Dia buat kita seolah-olah kita harus tahu semua, saudara. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Kalau hidup seperti itu capek, saudara. Tadi pagi ada seorang jemaat, seorang yang datang ibadah bilang dia capek dalam hidupnya. Dia selalu tersenyum. Orang pikir dia tidak ada masalah. Tapi ternyata banyak masalah. Dan orang tidak tahu. Banyak kali kita juga orang lihat dari luar semuanya baik-baik. Tapi di dalam kita sebenarnya ada banyak kelelahan dan capek. Saya tahu kuncinya apa? Tuhan mau kita ada di kaki Yesus. Ada di kaki Yesus harus engkau terima. Bukan berarti engkau harus terus punya waktu 24 jam. Engkau harus punya waktu masuk di kamar sendirian berdoa dengan Tuhan. Bukan itu. Kalau saudara punya waktu seperti itu sangat bagus. Tapi kalau kita sibuk bagaimana setiap hari? Saya harus bekerja, saya harus ngurus anak, saya harus atur semua. Saya harus atur segala sesuatu. Saudara tahu, Tuhan itu mau sekalipun di luar kita sibuk, tapi di dalam kita ada sebuah rest. Itulah di kaki Yesus, ada tempat peristirahatan. Sekalipun di luar sana engkau sibuk, di luar engkau banyak harus engkau selesaikan, tapi di dalam engkau punya sebuah kepastian, sebuah rest. Engkau tidak harus tahu segala sesuatu. Tuhan, aku tidak mau jadi pemadam kebakaran. Aku tidak harus tahu semua, menyelesaikan semua secara detail. Tapi aku tahu bahwa aku punya Tuhan yang selalu ada buat hidupku. Aku selalu datang di padamu Tuhan. Aku selalu tahu bahwa Tuhan selalu tersedia buat hidupku. Engkau sahabat sejatiku. Amin, saudara. Saudara tahu bait Allah. Bait Allah itu di luar itu rame, saudara. Orang potong hewan, potong korban. Di situ tempat orang-orang banyak di situ, rame. Tapi semakin masuk ke dalam, semakin sunyi. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di situ cuma imam yang masuk untuk nyalakan lampu dan bakar ukupan. Masuk lagi lebih dalam ruang Maha Kudus. Tidak ada suara sama sekali. Sangat tenang. Ini gambaran daripada hidup kita. Di luar boleh sibuk. Di luar engkau boleh punya banyak hal yang harus engkau selesaikan. Tapi harus dimulai dari dalam diri saudara. Ada sebuah ketenangan. Ada sebuah kepastian. Ada sebuah peristirahatan. Engkau tahu bahwa Tuhan itu ada buat hidupmu. Engkau tidak harus tahu segala sesuatu. Engkau tidak harus mengerti segala sesuatu. Satu hal yang engkau mesti tahu. Bahwa engkau punya Tuhan yang mencintai hidupmu. Tuhan yang selalu ada buat hidup saudara. Amin. Makanya Maria itu saudara. Dimulai dari kaki Yesus. Dari kaki Yesus. Pada kaki Yesus. Dia bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara tahu Maria ini orang yang melakukan tepat pada waktunya. Yang lain tidak sempat mengurapi Yesus. Yang lain mengurapi Yesus waktu Yesus sudah mati. Tidak sempat. Waktu Yesus bangkit mau bawa urapan tidak sempat. Maria
dia bisa urapi Yesus tepat pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Orang yang suka berada di kaki Tuhan, dia akan ada pada waktu yang tepat dan melakukan hal yang tepat. Amin. Dia tidak harus tahu segala sesuatu. Saudara tidak harus mengerti semuanya. Saudara di kaki Tuhan, hati saudara selalu terbuka. Saudara memiliki kepastian sama Tuhan. Dia bisa bawa saudara pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Amin saudara. Lihat 4 dikatakan, tapi Yudas Iskariot, katakan Yudas Iskariot. Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus. Jadi saudara tahu, Yudas itu saudara, dia tahu Yesus akan disalibkan, Yesus akan diserahkan. Makanya dia juga mau ambil keuntungan dari peristiwa itu saudara. Kalau saudara pelajari kisahnya, besok hari setelah peristiwa di Betania, besok harinya Yudas ketemu dengan imam-imam kepala. Dia buat deal dengan imam-imam kepala. Nanti kita buat kesepakatan, nanti aku akan serahkan Yesus. Aku akan cium dia. Nah kamu tangkap dia ya. Pada waktu ini dia kasih tahu waktunya saudara. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Ini baik tidak saudara? Baik saudara. Pandangannya dia sepertinya baik. Di Injil yang lain dikatakan, melihat itu murid-murid gusar. Dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Saudara perhatikan, dari Yudas yang omong satu, semuanya terpengaruh. Akhirnya semua ikut salahkan Maria. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Karena Yesus bukan ditentukan oleh banyak orang. Ya, banyak orang bicara yang salah tentang Maria. Tapi Yesus bilang tidak, Maria tidak salah. Kita lihat perbandingan Yudas dan Maria. Ini 2 tokoh sentral dalam kisah ini selain Yesus ya. Yudas menghargai Yesus dengan berapa saudara? 30 keping perak. Yudas menghargai Yesus 30 keping perak. 30 keping perak itu harga budak bekas. Zaman dahulu, waktu zamannya Yusuf dijual dengan harga berapa? 20 keping perak. Mereka berdagang itu, budak itu ya, kalau budak itu lagi budak bekas zamannya Yusuf 20 keping perak. Zamannya Yesus naik sedikit jadi 30 keping perak. Ada inflasi saudara. Tapi itu harga budak bekas. Harga budak bekas. Jadi di mata Yudas, Yesus itu cuma dinilai 30 keping perak. Saudara bayangkan, Yudas ikut Yesus. Dia lihat Yesus buat mujizat. Dia lihat Yesus kemana-mana. Menurut saudara kira-kira Yudas sama Maria mana lebih sering sama-sama Yesus? Yudas, dia kemana-mana. Dia lihat dengan mata kepalanya. Mungkin waktu Yesus buat mujizat, 5 roti 2 ikan. Dia jadi salah satu orang yang ikut membagikan roti-roti itu. Dia jadi salah satu orang yang ikut membagikan orang-orang makan. Dia lihat roti dipotong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Tapi ternyata mujizat tidak cukup untuk membuat Yudas percaya sungguh-sungguh sama Yesus. Jadi jangan taruh iman kita kepada mujizat. Taruh iman kita kepada Yesus. Amin saudara. Oke lah, bolehlah kalau kita datang pertama kali sama Tuhan. Gak apa-apa kita minta mujizat sama Tuhan. Tidak masalah, tidak salah saudara. Tuhan kita Tuhan yang suka memberi. Tapi dalam pertumbuhan kita sama Tuhan, jangan taruh iman kita pada mujizat. Taruh iman kita pada Yesus yang membuat mujizat. Karena kalau salah, akhirnya kita balik. Kita bukan pakai mujizat untuk datang sama Tuhan. Tapi kita pakai Tuhan untuk dapatkan mujizat. Kita balik, tujuannya bukan lagi Tuhan. Yesus cuma jadi sarana kita dapatkan mujizat. Tapi Tuhan mau setiap mujizat, setiap apapun yang kita alami, itu akan buat kita semakin kagum kepada Tuhan. Amin saudara. Maria mempersembahkan minyak narwastu seharga berapa? 300 dinar. Gaji orang Yahudi untuk 1 tahun saudara. Mana lebih besar? Bayangkan
Yudas kenapa tidak jual Yesus harga 5.000 dinar? Karena lebih bergengsi, saudara. Dia cuma kasih Yesus nilai 30 keping perak. Maria, dia persembahkan 300 dinar, dia pecahkan buat Tuhan. Itu 1 tahun gaji, saudara. 1 tahun upah. Kenapa Maria bisa seperti itu? Kenapa Maria bisa seperti itu? Saya temukan, saudara, satu prinsip yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita menghargai Yesus. Bagaimana kita taruh nilai kepada Yesus, tergantung seberapa kita melihat dia. Siapa dia bagi kita. Dan apa yang dia kerjakannya buat kita. Dalam Lukas pasal 7 ayat 47 ada satu prinsip yang Tuhan mau ajar buat kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara tahu ini kisah tentang apa? Ini juga tentang Yesus diurapi. Tapi ini di rumah Simon orang Farisi. Jadi ada seorang wanita berdosa. Dia dikatakan dia namanya Maria. Ada yang bilang juga ini sama, tapi kita tidak tahu persis, saudara. Ya kalau sama ya puji Tuhan, bagus. Jadi Maria yang sama. Tapi kisahnya adalah gini, saudara. Waktu Yesus diundang sama orang Farisi nama Simon kebetulan. Dia makan di rumah orang itu. Yesus duduk di meja. Duduknya bukan seperti kita, pakai meja begini. Tapi mejanya itu meja kayak lesehan gitu, saudara. Dan Yesus duduk. Orang Yahudi itu punya kebiasaan seperti itu. Mereka duduk, kakinya ditaruh ke belakang. Jadi mereka saling duduk begini, ada makanan di sini, yang di depannya juga duduk. Jadi Simon itu duduk di depan Yesus, duduk begini, Yesus juga begini, saudara. Waktu mereka lagi makan, tiba-tiba ada seorang wanita dari belakang menghampiri Yesus, datang. Kira-kira Simon lihat tidak? Lihat Yesus, Simon di depan. Dia langsung pergi ke kaki Yesus. Dia urapi kaki Yesus dengan air mata. Dan pakai rambutnya dia seka. Simon bilang gini, kalau dia tahu siapa wanita itu. Berarti Simon tahu. Simon tahu siapa wanita ini. Wanita ini wanita pelacur, saudara. Kalau Yesus tahu siapa wanita ini, pasti dia tidak mau. Yesus tahu pikiran di Simon. Yesus bilang apa? Simon, ada perumpamaan begini. Ada 2 orang yang punya hutang. Yang satu utangnya besar, satu utangnya sedikit. Ya taruh lagi nih, satu utangnya 1 miliar. Besar tidak? Satu utangnya cuma 100.000. Besar tidak? Kecil. Utang kepada satu orang yang sama. 2 orang berbeda utang pada satu orang yang sama. Satu utang 1 miliar, satu utang 100.000. Kemudian orang yang mau kasih utang ini bilang gini, saya bebaskan hutang kalian berdua, free. Kira-kira dari 2 orang yang punya hutang ini, yang mana yang akan paling berterima kasih? Yang 1 miliar atau yang 100.000? Yang 1 miliar, betul? Karena apa? Wih, 1 miliar saya tidak bisa bayar. Yang 100.000 bilang, cuma 100.000, beta paling kerja 1-2 hari bisa bayar. Dianggap remeh, dihapus 100.000. Kalau dia bilang, tidak usah hapus, beta bayar. Saudara tahu, Yesus bilang apa? Simon, kamu lihat ya, sejak aku datang ke rumahmu, engkau tidak siapkan air aku untuk basuh kaki. Tapi wanita ini, sejak aku duduk, dia tidak henti-hentinya membasuh kakiku dengan air matanya. Dan Yesus bilang perkataan ini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat. Orang yang sedikit diampuni, dia akan sedikit berbuat. Orang yang banyak diampuni, dia akan banyak berbuat. Ini prinsipnya. Masalahnya, dosa kita di hadapan Tuhan itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kadang-kadang kita merasa, beta pun dosa sedikit, dia pun dosa lebih banyak. Beta kan cuma tipu-tipu sedikit. Dia kan, kelihatan sekali, ya kan? Dia dosanya banyak, beta cuma sedikit. Kadang-kadang kita merasa kita lebih benar. Saudara tahu, sejujurnya, setiap kita ini saudara, tidak ada dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan. Kita semua berdosa di mata Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Betul tidak, saudara? Saudara, setiap kita masih berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Setiap hari kita masih berdosa. Tapi yang perlu kita sadari, bahwa kita adalah orang berdosa
yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang besar dosa kita, tapi kita terima pengampunan yang lebih besar daripada setiap dosa-dosa kita. Amin. Sebesar apa engkau bisa menghargai pengampunan dari Tuhan? Itu ditentukan seberapa besar engkau menyadari, seberapa besar dosanya hidupmu. Jadi saudara, jangan tunggu kita harus benar dulu baru datang sama Tuhan. Kita tidak mungkin bisa datang sama Tuhan. Jangan tunggu, saya harus benar dulu baru saya mau datang sama Tuhan. Tidak bisa saudara. Justru kalau engkau datang sama Tuhan, dalam keadaanmu seperti apapun juga, Dia yang akan membenarkan hidup saudara. Amin saudara. Tapi saya dapatkan satu ayat yang bagus dari Rasul Paulus dalam 1 Timotius. Saya lupa persisnya ayat berapa, dia bilang gini. Dari semua orang yang berdosa di dunia ini, aku yang paling berdosa. Saya tahu kitab Timotius itu ditulis sama Rasul Paulus bukan waktu dia mulai pelayanan. Sudah di akhir-akhir pelayanannya. Dia bukan waktu jadi teroris. Tapi dia sudah hampir menyelesaikan masa tugasnya di muka bumi ini. Saudara bisa bayangkan, Rasul perjanjian baru, menulis 3/4 perjanjian baru. Tapi semakin dia kenal Tuhan, semakin dia sadar dia orang paling berdosa yang diampuni dengan kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan. Semakin kita bisa menyadari bahwa kita orang yang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Berdosa besar. Disitulah kita bisa menghargai Tuhan lebih lagi. Betul? Amin. Kalau kita hanya menyadari, beta hanya dosa sedikit sah. Ya sebesar itulah engkau akan menghargai Tuhan. Kalau engkau menyadari bahwa aku orang berdosa yang besar, yang diampuni oleh Tuhan. Sebesar itu pula engkau bisa menghargai Tuhan. Maria, karena dia sadar dia orang berdosa. Dia bisa pecahkan bukan 30 keping perak, 300 dinar dia pecahkan bagi Tuhan. Kalau engkau mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, jangan lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Lakukan dengan sebuah kesadaran akan apa yang Tuhan saya kerjakan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Nah kita lihat ini akar segala kejahatan. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering ambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saudara, Yudas ini sebenarnya saudara, dia ikut Tuhan. Itu bukan karena dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Karena dia punya maksud tersembunyi. Ya. Dia mau ambil uang yang ada di kas saudara. Nah saudara tahu, ini juga menjadi persoalan. Tuhan tidak pernah bandingkan dirinya dengan iblis. Tuhan tidak pernah bandingkan sembah aku atau iblis. Kalau saudara disuruh pilih sembah Tuhan atau iblis, saudara pilih siapa? Pasti Tuhan, betul? Makanya Tuhan bandingkan, pilihlah sembah aku atau Mamon. Mamon itu apa? Dewa uang. Tuhan bilang apa? Paulus bilang akar segala kejahatan ialah apa? Cinta bukan uang. Uang tidak masalah. Cinta akan uang jadi persoalan. Cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar daripada Yudas sebenarnya dia cinta akan uang. Makanya dia jual Yesus saudara. Cinta akan uang itu sama dengan kebenaran diri sendiri. Karena dia bilang gini, dia percaya dengan uangnya, ya, dia taruh imannya bukan pada Tuhan, tapi pada apa yang dia punya. Itu kebenaran diri sendiri saudara. Tuhan tidak mau kita menaruh kepercayaan kita pada apa yang kita punya, termasuk uang kita, termasuk keadaan kita. Tapi Tuhan mau kita taruh keamanan diri kita pada siapa yang punya hidup kita. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Yudas menyesal tidak? Yudas menyesal tidak? Menyesal. Ya, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa. Dia mengakui tidak dosanya? Dia bertobat tidak? Kalau pertobatan itu bicara tentang penyesalan dan pengakuan, maka Yudas bertobat. Betul? Yudas menyesal tidak?
Yudas mengakui tidak? Apakah dia bertobat? Tidak. Oleh karena itu pertobatan bukan sekedar penyesalan. Yudas tidak bertobat karena apa? Dia berusaha bayar dosanya dengan kekuatannya sendiri. Dia gantung diri. Dia pikir dengan bunuh diri, dia bisa bayar dia punya hutang. Saudara jangan pernah coba-coba bayar hutang sama Tuhan dengan cara apapun. Bahkan untuk nyawa engkau berikan untuk bayar hutangmu. Tidak pernah cukup saudara. Karena itu kebenaran diri sendiri. Hutang kita hanya bisa dibayar oleh darah Yesus. Oleh pengorbanan Yesus. Apa yang bedakan Yudas dengan Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Yesus bilang, barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia. Bapakku akan menyangkal dia di hadapan para malaikat. Betul tidak? Petrus menyangkal Yesus di hadapan manusia. Bapak menyangkal dia tidak? Kenapa tidak? Kan Yesus yang bilang. Petrus bertobat tidak? Petrus ada buat penyesalan tidak? Tidak ada loh. Alkitab tidak tulis Petrus menyesal. Yudas Alkitab tulis dia menyesal. Petrus ada pengakuan, aku berdosa tidak? Mungkin iya, tapi tidak ditulis. Yudas ditulis oleh Alkitab. Petrus tidak ditulis. Tapi apa? Ini menjelaskan kepada kita, pertobatan bukan sekedar penyesalan. Pertobatan bukan sekedar pengakuan. Pertobatan kita datang pada Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Aku perlu Tuhan di dalam hidup ini. Amin saudara. Aku tidak bisa bayar dosaku. Aku selalu mau datang sama Tuhan. Makanya Petrus datang sama Tuhan. Tuhan bilang, Simon, iblis sudah menampi engkau. Tapi aku ingatkan kamu, kamu bisa gagal tapi imanmu jangan gagal ya. Tuhan bilang sama dia sebelum dia menyangkal. Dia ingat itu, dia datang sama Tuhan. Dan waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Tuhan angkat dia. Tuhan perbaharui dia. Amin saudara. Kalau hari ini engkau sedang mengalami sebuah struggle. Engkau mau bertobat, engkau mau berubah. Tapi engkau tidak bisa. Engkau jangan putus asa. Engkau jangan menyerah. Datang sama Yesus. Datang sama dia. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan. Tapi aku percaya aku punya Tuhan yang mampu. Amin. Saat engkau gagal sekalipun engkau bilang aku tidak mampu Tuhan. Tapi aku datang pada Tuhan yang mampu. Jangan pernah engkau menyerah untuk terus datang sama Tuhan. Karena itulah pertobatan yang sejati. Waktu engkau datang sama Tuhan, Tuhan yang akan ubah hidupmu seturut apa yang dia mau. Ya, next terus. Hal baik atau yang terbaik. Ayat 7 dan 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Di Injil yang dikatakan, bosong awas. Menyingkir. Dan akhirnya murid-murid lain menyingkir. Tuhan bilang apa? Biarkanlah dia. Karena dia lakukan ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku tidak akan selalu ada. Saudara tahu? Kira-kira memberi pada orang miskin baik tidak? Baik tidak? Baik. Ya. Tapi Tuhan bilang, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada. Sebenarnya Tuhan mau kasih pesan gini, saudara. Apa yang baik, kadang-kadang itu menutup apa yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saudara kalau disuruh pilih antara yang baik dan buruk, gampang tidak? Ini baik, ini buruk. Gampang tidak? Gampang. Tapi kalau disuruh pilih antara yang baik dan yang terbaik, susah tidak, saudara? Kadang-kadang saudara sudah lihat yang baik. Itu menutup dari yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita pikir, sudah Tuhan ini yang terbaik. Ini aku udah buat planning, aku udah buat rencana. Ini baik Tuhan, ini kan saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Saya udah buat planning, saya buat rencana, semua yang terbaik. Saudara kadang-kadang yang menghalangi kita dapat yang terbaik, bukan yang buruk, tapi yang baik saudara. Tuhan ajarkan satu prinsip. Datang selalu sama Tuhan. Untuk kau selalu dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kadang-kadang yang baik itu belum tentu dari Tuhan. Karena Tuhan mau sediakan yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Kadang-kadang yang baik menurut logika kita itu belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Karena cara Tuhan bekerja itu di atas logika kita. Saudara boleh buat planning, saudara boleh buat rencana, tapi bawa rencana dan planning saudara kepada Tuhan. Sehingga apa?
kalau ada yang terbaik yang Tuhan sediakan, Tuhan akan kasih tahu buat hidup saudara dan saya. Amin saudara.